Pemirsa masih di ID Execution Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama kami di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Andri Zakarias terutama dalam menghadapi perdagangan di pekan depan. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda. Pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan, yang pertama ada Pegas, direkomendasikan buy on weakness dengan support yang bisa diperhatikan di 1330 hingga 1275. Sementara resisten di 1415 hingga 1475. Elsa juga direkomendasikan buy, tadi pun juga sempat kita ulas dengan supportnya di 368 hingga 390, resisten di 440 hingga 468. BRMS lebih ke arah akumulasi buy dengan supportnya di 188 hingga 168, resisten 214 hingga 230. Dan terakhir ada Ken, akumulasi buy dengan supportnya di 790 hingga 740, resisten 860 hingga 905. Ada Pegas, Elsa, BRMS, dan juga Ken, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Andri Zakarias Regar selaku founder grup CTS Saham. Pak Andri, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama ada Pegas. Ini juga cukup menarik pergerakan dari saham Pegas. Sebelumnya sempat mengalami penguatan signifikan Pak Andri terkait dengan rencana kenaikan harga gas. Namun dalam beberapa hari terakhir pemerintah ini tampaknya melakukan penolakan terhadap rencana ini. Dan baru beberapa jam lalu Pegas sudah merilis kinerja mereka dari sisi laba bersih dari cenderung mengalami penurunan. Analisis Anda untuk Pegas? Ya, yang tadi kan sudah disebutkan Mas David ya. Jadi emang sebenarnya ada 3 faktor ya. Yang pertama juga penolakan dari kenaikan harga gas industri, ditambah juga kedua juga harga gas dunia juga lagi turun. Yang ketiga juga tadi laporan keuangan yang juga. Yang keempat teknikalnya juga mempercaya BC-nya aja belum selesai. Jadi sekarang ini lagi di bottom wave 5, jadi harusnya kita bisa beli untuk antara 1295 atau 1275 ya sampai dengan 1330. Ya karena tadi kan cuma sampai terendahnya 1235 kalau nggak salah, 1240-an. Jadi seharusnya ini rebound, ada rebound sekali lagi, berarti ini kan low lagi. Jadi emang kondisinya masih menarik lah ya, ditambah juga kan emang tren harga minyak kan masih tinggi juga, otomatis juga harga juga akan mengikuti juga nanti the next, mungkin agak lagi 1 bulanan. Jadi kalau kita untuk review jangka menengah ya kecenderungan kita untuk bisa hold untuk sampai gas, targetnya masih bisa 1540 sampai 1620, tapi kalau kita pendek ini emang dia distribusi karena sejak dari tadinya 1540 dan drop di bawah 14.15 sampai dengan terendahnya sampai saat ini. Jadi emang kan sebenarnya kecil beli ya, karena emang sentimennya masih kurang bagus, ditambah lagi juga distribusinya masih cukup kuat. Ya, secara teknikal sih dari indikator teknikal sih sudah oversold, ya. Cuman tapi sentimen dari newsnya ini yang belum bisa kita akumulasi ya. Jadi emang kalau kita mau buy full power mendingan di bawah 1.300 amannya ya. Karena kondisinya sudah cukup lumayan ya, koreksi dari 1540 tertingginya kemarin. Oke, penutupan hari ini masih di 1355, sementara support yang bisa diperhatikan di 1330 hingga 1275. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua, ada Elsa. Tadi pun juga sempat kita ulas, rangkuman singkat saja untuk Elsa, Pak Andri. Ya, Elsa cenderung ya karena minyak bagus ya, otomatis juga ekspektasi pasar nanti juga nanti kuartal 2 ini juga akan bagus juga ya. Jadi 2 sampai dengan 3 ya di 3. Karena ini kan minyak ini kan baru naiknya kan di bulan Juni-Juli. Jadi otomatis nanti pendapatannya dari Elsa sendiri ya kalau lihat hanya sekarang di atas $80 per barrel, jadi artinya kuartal 3 ini akan kinclong. Jadi ini mendorong ya kita pikir masih bisa menunjuk pada 40 sampai dengan 458. Jadi kalau lihat keuangan biasanya kan kalau laporan keuangan kuartal 3 ini kan dirilisnya November Desember. Kemungkinan disitulah nanti mungkin dari sekarang ini September bisa meningkat ya tergantung dari harga minyak juga. Jadi sentimennya masih tetap dari harga minyak. Baik, dari Elsa kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, BRMS. Pak Andri, Bumi Resources Mineral Tbk, hari ini menguat di 2,56% di level 200, namun di sepanjang pekan ini sempat mengalami koreksi cukup dalam di level 190-an ini. Analisis Anda sehingga mempertimbangkan BRMS masuk ke dalam salah satu saham pilihan? Ya, kalau BRMS sendiri kan oleh teknikalnya sendiri kan versi C-nya belum selesai ya, C-nya. Jadi memang semi rebound di 200, saya pikir juga ini kan preferred C ya, karena agak rawan masih bisa ke bawah support kalau hari ini di 108.
Itu yang pertama. Yang kedua itu juga asing masih banyak net buy ya untuk saham-saham bakri, terutama di bumi dan juga di BRMS ini dalam pekan ini. Juga harga gold kan lagi naik, harga metal lagi naik. Jadi fokusnya itu lihat data nanti malam, data tenaga kerja Amerika nanti malam, yaitu November payroll. Kalau November payroll itu jelek dan di ekspektasi pasar, berarti juga itu not good untuk dolar. Jadi kalau not good untuk dolar berarti good untuk metal. Jadi kalau good untuk metal berarti good juga untuk BRMS. Ya, jadi makanya kalau kita lihat, kalau secara teknikal sih kita lihat emang harusnya sih data tenaga kerja Amerika seharusnya sih bisa below expectation ya. Jadi artinya juga nanti malam emas naik ya, Ya, minggu depan saya pikir ya saham-saham metal akan berjaya lagi ya, yang baik. mengikuti call dari 2 minggu yang lalu, minggu ini minyak, minggu depan dalam depan. Jadi itu, ini menimbulkan sentimen juga positif untuk BRMS. Resistnya Oke. di 216, target kita masih 230, 260 untuk BRMS. Baik, di Juni lalu sempat menyentuh di 116 level terendah dalam secara year to date, tapi posisi sekarang sudah berada di atas level 200-an. Dari sisi pola seperti apa untuk BRMS? Masih atau sudah confirm untuk uptrend, Pak Andri? Ya, kalau sebenarnya kan BRMS ini kan ngikutin harga emas ya. Waktu BRMS di harga 116, itu minyak emas itu di bawah 100 dolar per troy ounce. Jadi artinya juga ada korelasi. Jadi kalau sekarang emas bisa menuju ke 2.000 dolar per troy ounce atau lebih, ya berarti juga harusnya juga BRMS akan mengikuti. Jadi kalau dilihat chartnya juga BRMS dengan emas itu apple to apple ya. Jadi memang kalau dilihat di sini polanya juga ya, polanya BRMS tidak terlihat juga masih sudah bullish ya. Ya, asing sudah mulai beli, tambah lagi juga sejak masuknya juga grup salin. Oke, Dan jadi ditambah di sini kita lihat ya, money chart-nya sih seharusnya sih masih, ini sudah ABC-nya sudah selesai ya. Jadi kemarin dari 300 sampai dengan 116 ABC sudah selesai. Ya seharusnya kalau lihat long term-nya seharusnya bisa di atas 304 baik. ya, 1 tahun ke depan ya. Jadi emang karena ini kan masih koreksi ya kan, tiga ya, empatnya berarti ya 4 sampai 5-nya ya, minggu 5-nya berarti di atas 300. Mungkin bisa sampai 500, tapi itu mungkin 1 tahun ke depan ya. Karena melihat dari prospek dari harga goldnya dulu, kalau goldnya ekspektasi kita bisa sampai di atas 2.070 dolar per troy ounce atau 2.100, ya berarti ya BRMS itu juga pasti akan break di atas 300. Baik, salam pilihan terakhir Pak Andri untuk Ken, Pak. Singkat saja penutupan hari ini 8.30 flat. Analisis Anda. Yakin ini juga sama seperti Alpro, juga PJO juga sama ya. Jadi sentimennya itu masih bagus dari isu bursa karbon. Bursa karbon kan kalau nggak salah bulan ini akan dirilis ya peraturannya, nanti kan baru berlakunya pajaknya nanti tahun depan. Jadi juga Kim juga kemarin dari teknikalnya pun sudah break di atas 840. Nah, jadi ini koreksi 4. Jadi ini memang bagusnya kalau kita sebagai technical ya, ini pernah sekat ini memang harusnya kita cicil beli, karena kemarin kan bottom satunya kan di atas 785 turun sampai 720, tertingginya 905, ya wave 3 koreksi 4-nya sekarang 820. Jadi ini antara 780 sampai dengan 830 untuk kita cicil beli. Targetnya dia di atas 905 sampai dengan 960 untuk Kim. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Pegas, Elsa, BRMS, dan Ken. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para pemirsa IDX Channel. Pak Andri, kita masih punya satu segmen lagi. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Andri, kita lanjutkan kembali. Ada pertanyaan di WhatsApp interaktif kami dari Ardani, tapi tidak menyebutkan lokasinya di mana. Menanyakan saham HIL, Pak. Hilken TBK. Penutupan hari ini di 3.050. Pak Ardani sudah ambil posisi di level 3.000 ini. Resisten terdekat untuk minggu depan. Ya, kalau HIL sendiri ini masih swing bullish ya. Juga masih ada gap di atas. Dia emang target dekatnya 3130, kalau tembus targetnya 3320 sampai dengan 3410 gap untuk HIL. Ya, karena di sini ini masih koreksi 4, ada masuk 5 ya. Jadi artinya juga masih bisa profit lah nanti sampai dengan di sini ada 3.200 sampai dengan minimal 3.320 untuk HIL. Baik, selanjutnya ada Bapak Andri T. dari Surabaya menanyakan saham Medco yang hari ini mengalami uptrend. Apakah nanti di hari Senin 4 September 2023 bisa melanjutkan tren penguatan atau tidak? Tadi pun juga sudah kita ulas secara lengkap tadi. Langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada Ibu Lestari dari Jakarta menanyakan saham SGER, Pak Andri. Sumber Global Energi TBK sudah ambil posisi di 1470. Ini juga kemarin mengalami koreksi yang cukup dalam
terutama di perdagangan hari ini sempat menyentuh ke 12.30 tadi. Dari sisi fundamental juga baru saja memberikan dividen interim nih kalau tidak salah. Average down atau cut loss 14.70 dengan posisi nyangkut hari ini. Pak Andri, singkat saja Pak. Ya, kalau untuk Medcoin tadi kan sudah dibiskan memang support resistnya kan di 13.15, supportnya 12.25. Jadi kalau lihat, jadi seharusnya sih Senin harusnya sih dia pullback turun dulu, baru akan di high lagi nanti di atas 13.5 sampai dengan 14 sampai 5.500 ya. Baik. 5-nya. Pak Andri, ini Ya, Pak. untuk sumber global energi TBK Pak, SGER. Oh, segar ya. Ya. Ya kalau untuk seger ya hati-hati ya karena sudah pullback ya. Di sini ini sekarang ini masuk koreksi 4 ya. Jadi emang harusnya bisa sampai 1.100 sampai 1.200 ya. Jadi emang hati-hati ya, ini ketinggian ya. Mendingan cut loss sih kalau kita di sini, kalau dia tembus di bawah 12.25 itu nggak boleh tembus. Oke. Karena kalau tembus di bawah 12.25 itu untuk menuju ke 1.100. Baik. Jadi kalau untuk jangka menengah sih mendingan bisa hold, karena ini kan koreksi 4 nanti akan ada new high lagi dari 19.30 sampai 700. Jadi tergantung kebutuhan. Oke, selanjutnya ada Oscar dari Bali, Pak Andri menanyakan saham Indi, Pak. Kapan dan di level berapa harga yang terbaik untuk entry? Singkat saja, Pak. Dan buat ini, Support dan resistennya Pak Andri untuk Indi? ya kalau ini, nah di sini kita lihat ya. Nah, kalau ini kan dia masih konsolidasi ya. Karena kemarin kan puncaknya sudah tercapai di 2.200, berarti kalau lihat di sini bukan situ kan harusnya turun dulu ya. Jadi kalau untuk ini, mendingan kita masuk, mendingan kita cicil beli, stop loss-nya di bawah 1985 sampai dengan di sini dengan 1935 ya. Stop loss-nya antara 1935 dengan sampai 2020. Baik. Jadi kalau lihat dari indikatornya sudah oversold, jadi seharusnya perhatikan dia stop loss-nya. Targetnya masih 2.100 sampai dengan 2.200 untuk ini. Oke, jawaban untuk Oscar yang ada di Bali tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di WhatsApp interaktif kami. Dan kami mohon maaf bagi Anda yang belum dijawab pertanyaan, karena beberapa pertanyaan hari ini cukup banyak yang masuk di menit-menit terakhir di penutupan. Dan kami harapkan untuk program atau pertemuan selanjutnya dipersilakan untuk berpartisipasi lebih awal. Pak Andri, terima kasih. Sehat selalu, Pak. Sama-sama. Baik, ada Bapak Andri Zakarias, founder grup CDE Saham. Dan akhirnya saya David Sanoval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.